أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang al-mu'awwiqatu an talabil ilmi, penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu. Kita sudah sampaikan bahwa di antara penghalang dalam menuntut ilmu, penghalang dalam mendapatkan ilmu, yang pertama adalah fasadun niyati, rusaknya niat. Yang kedua adalah hubbus syuhrati wat tasadduri, senang terkenal, pengen terkenal dan menjadi orang terdepan, pengen tampil. Kemudian pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan al-mu'awwiqus tsalitsu, penghalang yang ketiga adalah at-tafriqu fi halaqatil ilmi, meremehkan atau jarang hadir fi halaqatil ilmi, pada halaqah ilmu. Tidak menghadiri majelis ilmu atau meremehkan halaqah ilmu, ini dapat menjauhkan seseorang dari ilmu, dapat membuat orang tidak mendapatkan ilmu. Kana salafuna yaqulun, dahulu para salaf kita, para pendahulu kita mengatakan, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu yang datang. Wa huqqa lana an naqul, dan sekarang pantaslah kita untuk mengatakan, innal ilmal ana ya'ti wa la yu'ta, sesungguhnya ilmu itu sekarang datang, bukan didatangi. Ini sekarang zaman kita ini, ilmu itu yang datang, bukan ilmu yang didatangi. Illa minal qalil, kecuali dari sebagian kecil saja yang datang, yang mendatangi ilmu. Kebanyakannya ilmu itu yang mendatangi. Kalau dulu ilmu itu didatangi, jadi majelis itu ilmu itu dicari, sehingga para ulama itu terus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menuntut ilmu. Namun sekarang terbalik, ilmu yang datang. Ini termasuk dari kurangnya penghormatan seseorang terhadap ilmu dan ahli ilmu. Harusnya kita yang datang kepada para ulama, bukan ulamanya yang datang. Baik. Fahalaqatul ilmi allati
tu'qadu wad-durusul lati tuqamu. Maka halaqah-halaqah ilmu ya, yang diadakan, yang diterapkan ini, illam nashtaghilha fasawfa na'addu asabi'an nadam fima ba'du. Jikalau kita tidak sibuk, tidak menyibukkan diri untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, belajar ilmu, mendatangi ilmu, niscaya pada suatu saat nanti kita akan gigit jari. Kita akan gigit jari. Kenapa? Karena menyesal. Ya, suatu saat kita akan menyesal. Walaatin hina mandam, dan pasti akan datang saat-saat penyesalan itu. Kenapa? Karena ya, ketika sempat, ketika tidak sibuk, ketika memiliki waktu, kita tidak mendatangi majelis-majelis ilmu. Ya, kita meremehkan majelis ilmu dan tidak sibuk menuntut ilmu. Maka ini suatu saat pasti akan datang yang namanya penyesalan, dan itu sudah banyak terjadi. Banyak orang-orang yang mengeluhkan, ya, kenapa dia dulu tidak menuntut ilmu, tidak belajar. Tayyib. Kemudian fahadhil halaqatu, halaqah-halaqah ilmu ini ya sangat penting, karena di situ terdapat banyak hal-hal yang kita butuhkan. Di situ terdapat ketenangan, ya, di situ terdapat ya rahmat, pahala yang besar, dihapusnya dosa. Lau lam yakun fiha, sekiranya ya, dalam halaqah-halaqah ilmu itu tidak ada sesuatu illa, kecuali annas sakinata tanzilu ala hadiriha, ketenangan yang enggak ada apa-apa, ya. Seandainya tidak ada apa-apa di dalam majelis ilmu itu, kecuali as-sakinah, annas sakinata tanzilu ala hadiriha, kecuali hanya ketenangan yang turun kepada orang-orang yang menghadirinya. Warahmata taghsyaha, dan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka. Wal malaikata, dan para malaikat menaungi mereka. Wa qabla dzalika yadhkuruhumullahu fi man 'indah, dan sebelum itu semua Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka, menyebut orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu kepada hamba-hambanya yang ada di sisinya. Sekiranya enggak ada kecuali ini yang kita sebutkan tadi, hanya itu yang ada dalam majelis ilmu, lakana dzalika kafiyan fi huduriha, itu sudah cukup, ya, sebagai sebab untuk kita bersemangat menghadirinya, ya, menghadiri majelis ilmu. Fa kaifa idza kana sahibul halaqati, lalu bagaimana lagi jikalau
orang-orang yang hadir di majelis ilmu tersebut, sayahdha, insyaallah akan memperoleh, akan mendapatkan insyaallah bifauzaini, akan mendapatkan dua keberuntungan. Apa itu? Bitahsilil ilmi, mendapatkan ilmu pertama, wabil ajril ukhrawi, dan yang kedua mendapatkan pahala akhirat. Iya, sekiranya yang ada di majelis ilmu itu hanyalah ketenangan bagi orang yang hadir, rahmat bagi orang yang hadir yang meliputi mereka, al-malaikah tahuffuhum, malaikat yang menaungi mereka, mengelilingi mereka. Allah sebut mereka di hadapan hamba-hambanya Allah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang hadir tersebut disebut ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah yang sebut mereka, di hadapan makhluk yang atau hamba-hamba Allah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hanya itu yang ada, maka itu sudah cukup menyebabkan kita ingin dan semangat menghadiri majelis ilmu tersebut. Iya. Tapi apa? Ada yang lain, ada yang lebih. Apa itu? Sayahdha, orang-orang yang hadir itu akan mendapatkan, akan memperoleh insyaallah apa? Bifauzaini, dua keberuntungan. Yang pertama bitahsilil ilmi, dia dapat ilmu. Yang kedua wabil ajril ukhrawi, dia mendapatkan pahala akhirat, balasan surga. Ya. Selama niatnya menuntut ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah jalan ya untuk menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah pasti mudahkan dia jalannya menuju surga. Baik, semoga ini bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.